Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Pisces, ini adalah general reading untuk kalian Pisces Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ingat karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate, kalau tidak memahami apa yang disampaikan, bisa jadi ini bukan situasi kalian, jadi pesannya juga bukan untuk kalian gitu ya. Jadi jangan dipaksakan kalau memang tidak resonate ya. Kita akan membahas kira-kira seperti apa sih love life kalian di tahun 2022 gitu ya. Oke, Pisces Sun, Moon, Rising. Kalau aku lihat di sini, yang berada di situasi ini selain Pisces Sun, Moon, Rising atau Venus, aku melihat ada Leo, Sun, Moon, Rising atau Venus, Libra. Ini bisa ada di Sun, Moon, Rising atau Venus. Kemudian ya Pisces sendiri jelas karena ini pembacaan untuk Pisces, Aries, Aquarius. Aries lagi berarti Ariesnya cukup kuat ya kalau aku sebutkan lebih dari satu kali. Libra juga kuat berarti di sini. Aku di sini melihat ada Scorpio, Taurus, Aquarius lagi dan Leo. Ya itu yang aku lihat di sini. Oke. Kira-kira itu yang mungkin saja ada di situasi ini, tetapi tidak usah fokus sama zodiak yang aku sebutkan tadi ya. Tapi fokus aja sama isinya ya. Pisces Sun, Moon, Rising atau Venus, aku melihat di sini ada keinginan kembali sama orang lama. Jelas ya. Di sini ada Six of Cups sama ada Desire. Queen of Cups. Aku melihat di mata kalian orang lama tersebut ya. Terserah sih ini apakah mantan teman deket, mantan TTM, kok TTM? Teman tapi mesra gitu ya. Mantan crush atau mantan pasangan, entah ya. Pokoknya aku melihat ini adalah orang dari masa lalu kalian. Kalian ingin kembali sama orang itu. Di mata kalian orang itu bikin kalian nyaman. Ya. Kalian merasa kalian bahagia dan nyaman sama orang itu. Dan itu yang tidak kalian rasakan sekarang. Karena situasi itu yang membuat kalian ingin kembali sama orang itu kan gitu. Jadi sepertinya hal itu tidak kalian rasakan sekarang sampai kalian ingin kembali sama orang lama tersebut. Kalian rindu sama dia. Ya. Di Eight of Cups ini aku melihat orang ini itu lumayan menempa kalian gitu. Ya, menempa kalian maksudnya ya setiap orang yang kita temui sebenarnya memberikan pelajaran buat kita sih. Sebenarnya ya kalau kita mau cari pelajaran atau hikmahnya gitu ya. Cuman orang ini tuh benar-benar menyentuh hati kalian. Membuka pikiran kalian. Orang ini tuh memberikan sudut pandang lain atau gambaran lain atau perspektif lain terhadap kalian tentang apa itu hubungan, cinta, kenyamanan. Pokoknya orang ini menghadirkan itu semua pada kalian. Jadi bisa membuka paradigma juga sih. Jadi mungkin kalau selama ini kalau kalian punya hubungan dengan seseorang gitu ya, mungkin kalian nggak merasakan seperti yang kalian rasakan ketika bersama orang ini gitu. Jadi orang ini tuh benar-benar memberikan sentuhan banyak di hati kalian, di pikiran kalian, di sanubari kalian. Intinya kayak gitu. Jadi sulit buat kalian melupakan orang ini. Pokoknya orang ini tuh sangat membekas gitu ya. Yang kalian tahu dari orang ini hanya nyamannya aja. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sebenarnya umum aja kalau orang itu pasti ada selisihnya. Ada apa ya? Ada bagian yang kita bisa berseberangan, berselisih paham, bergesekan itu bisa ya. Cuman aku melihat di sini yang kalian ingat dari orang ini dominannya bagus-bagus aja gitu. Kayak gitu. Terutama yang paling jelas terlihat di sini, kalian nyaman sama orang ini. Orang ini tuh membuat kalian tuh merasa seperti dalam tanda kutip di rumah gitu ya. Ya kayak gitulah ya. Intinya aku melihat kalian itu benar-benar belajar dari sosok ini sih. Soal apa itu cinta? Apa itu cinta? Mungkin kalian masih bertanya-tanya, apakah ini cinta? Ya,
Jadi kalian punya desire ya untuk kembali sama orang lama itu. Pemantik dalam hidup ini bisa bermuara pada kebahagiaan atau karma ya. Jadi dipikir-pikir lagi apakah ini baik atau tidak gitu ya, tergantung situasi kalian. Kayaknya sih situasi kalian tidak semudah itu untuk kembali sama dia gitu ya, melihat kartu yang ada di sini gitu ya. Tapi gini deh, kalau ngomongin soal karma itu kan hanya tulisannya. Maksudnya ini tuh hanya tulisan yang aku tulis di sini ya, jelas tulisan. Tapi ngomong-ngomong soal karma itu maksudnya karma itu ada karma baik dan karma nggak enak gitu ya. Tapi intinya setiap pilihan dan langkah kita itu ada konsekuensinya. Enak atau nggak enak, semuanya ada konsekuensinya. Apapun pilihannya tetap ada konsekuensinya. Jadi soal benar atau salah itu sangat relatif. Pertanyaannya, siap nggak sama konsekuensi itu gitu ya. Oke. Love is real, berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil, meski perasaan tak habis digerus waktu, cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Jadi ceritanya hanya merindukan gitu ya, walaupun tidak memiliki, tidak bersamanya gitu ya. Kalian berharap aja yang terbaik buat dia gitu. Kayaknya perasaan kalian sama orang ini sebenarnya cukup tulus ya kalau aku lihat. Ada ketulusan dari kalian terhadap orang ini, berharap orang ini baik-baik aja, bahagia, ya pokoknya baik gitu kondisinya. Mungkin ada kesadaran dari kalian bahwa kalian gak bisa menghadirkan hal yang seperti itu ya, hal baik itu untuk orang itu. Jadi kalian hanya berharap ya orang itu baik aja di sana dengan siapapun dia, kayak gitu. Walaupun sebenarnya mungkin saja saat kalian bertemu orang ini kalian bisa goyah gitu dan ada keinginan untuk memiliki seperti yang aku bilang gitu. Tapi terkadang itu kalian berusaha untuk bijak gitu. Bijak itu maksudnya ada keinginan memiliki, ada keinginan kembali gitu. Ada ego lah di situ. Tapi kalian juga punya sisi yang kayak gini gitu. Merindukan dan yang penting dia baik-baik aja. Kayak gitu, kayak kalian tuh takut mau mengganggu lagi gitu. Oke, di sini ada Ten of Wands sama ada The Strength. Gini ya, kalau aku lihat di sini mungkin aja situasi kalian itu terikat dengan sesuatu yang cukup kuat gitu loh. Ya, situasi yang ada saat ini tuh mengikat kalian gitu, yang membuat keadaan itu berat kalau mau kembali sama orang lama yang aku bilang tadi yang bikin kalian nyaman gitu ya. Jadi situasi yang mengikat kalian dan untuk melepaskannya tuh buat kalian itu berat gitu. Ikatannya kuat banget gitu. Sehingga ya sulit buat kalian untuk kembali sama mereka gitu, sama orang yang bikin kalian nyaman itu. Nggak tahu ya, situasinya kayak berat, bebannya berat, kayak banyak hal yang harus dilawan gitu di sini kalau aku lihat. Banyak hal yang harus dilalui gitu. Butuh kekuatan energi besar dan keberanian besar jelas untuk melalui ini atau melawan ini semua. Kayak gitu ya. Aku bacakan pesan dari kartu ini. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Sejauh mana itu terjaga? Oke. Gini ya, mungkin ini pesannya lumayan general. Maksudnya mungkin ada dua pesan ya. Pertama, yang aku tangkap di sini adalah jelas gitu kalau kalian merindukan orang ini gitu ya, tapi kalian tidak berbicara dan kalian memang tidak saling berkomunikasi ya. Jadi banyak hal yang kalian sembunyikan dari orang ini, termasuk perasaan kalian, kerinduan kalian gitu. Dan mungkin bersama orang ini juga dulu ada masalah trust issue yang membuat, ya mungkin itu bukan satu-satunya hal yang membuat hubungan itu berakhir, tapi
itu berkontribusi memperburuk hubungan kalian mungkin di masa lalu karena trust issue itu. Ada hal yang tidak berani kalian ungkapkan sama orang ini, ada rahasia, sesuatu yang rumit yang tidak bisa kalian ungkapkan sama orang ini, tetapi kalau kalian mau sama orang itu jelas ini semua harus dibuka lebar kayak gitu. Mungkin situasinya kayak gitu. Itu yang pertama. Situasi kedua adalah ya mungkin kalian memang sedang punya masalah soal ini ya, keterbukaan sama orang yang sedang menjadi pasangan kalian saat ini gitu. Ya intinya sih ini masalah keterbukaan gitu. Mungkin gini, kalau yang kedua ini bisa jadi mungkin masalah keterbukaan dengan pasangan itu karena kalian mungkin gak nyaman untuk membuka ini sama pasangan. Mungkin pasangan kalian membuat kalian juga gak nyaman, akhirnya kalian lebih banyak menyembunyikan banyak hal lah dari mereka, dari pasangan kalian. Jadi bisa jadi karena kalian gak nyaman, jadi kalian kayak malas ngomong gitu, jadinya malas terbuka. Jadi hubungan kalian itu kurang yang namanya keterbukaan, malas ngomong, malas cerita karena emang udah gak nyaman, jadi memilih untuk disimpan. Itu bisa jadi ya. Kemungkinan yang kedua aku bilang tadi, kalau yang pertama sama orang yang kalian rindukan ini gitu ya, kalian mau terbuka tentang situasi kalian mau terbuka tentang situasi kalian gitu terhadap orang itu, tapi kalian takut gitu loh. Kayak gitu sih jadinya. Oke. Seperti itulah ya, intinya ada ketidakberanian, ada ketakutan kalau kalian menjelaskan keadaan kalian saat ini gitu, dan menyapa orang lama itu gitu. Oke, di sini ada Justice sama ada Ace of Wands. Aku pikir ke depannya nih, dengan siapapun kalian di tahun 2022 ini, siapapun yang kalian pilih atau dengan siapapun ya kalian sedang memiliki hubungan gitu ya, aku melihat di tahun 2022 kalian mungkin mencoba untuk lebih tegas sama pasangan kalian. Kalau kalian berada dalam satu hubungan gitu ya, kalian kelihatannya berusaha untuk lebih tegas gitu. Mungkin selama ini kalian memilih untuk terus mengalah, cuek, atau udahlah daripada repot gitu kan, jadi udahlah lupain kayak gitu, terus kayak gitu. Tapi tapi cara yang seperti itu juga terus melukai kalian mungkin bisa jadi. Jadi aku pikir di tahun 2022 kalian sadar soal mencintai diri kalian gitu, soal pentingnya self love ini, soal nggak terus-terusan hanya tentang orang lain kalian akhirnya sadar gitu bahwa ini itu bukan hanya tentang orang lain aja dalam hidup kalian, tetapi tentang diri kalian itu seperti apa sih, maksudnya jadi energi kalian, fokus kalian itu bukan hanya untuk memuaskan orang lain atau memikirkan orang lain aja, tapi kalian juga sadar gitu kalian harus memikirkan diri kalian, mencintai diri kalian kayak gitu, tidak terus mengabaikan diri kalian gitu ya, atau kepentingan kalian gitu, kebutuhan kalian mungkin bisa jadi gitu. Jadi tahun 2022 aku melihat di sini kalian lebih tegas gitu sama siapapun pasangan kalian atau dalam hubungan tersebut gitu ya. Kita buka dari Life as We Know It Oracle ya. Kita buka dari kartu Life as We Know It Oracle. Life as We Know It Oracle. Oke. Perjuangkan hak dan pilihanmu. Jangan biarkan pihak lain bermain di atasnya. Dengarkan intuisi dan suara hatimu. Merekalah yang akan menuntunmu. Melangkah dengan jujur tanpa melawan hati. Menjauhkan diri dari penyesalan karena menjalani pilihan orang lain ya. Jadi jangan biarkan orang lain itu memilih jalanmu gitu ya. Jauh di dalam dirimu kamu tahu gitu loh, jalan yang benar, jalan yang tepat yang harus kamu pilih gitu. Jadi lakukan
lakukan yang terbaik ya, lakukan hal yang sesuai dengan suara hatimu itu ya, yaitu intinya. Ikuti hati dan intuisi. Jauh dalam dirimu kamu tahu mana yang benar. Jadi lakukan hal yang benar itu, ikuti hatimu dan ya intuisi, atau pertimbangkan suara hati dan intuisi itu. Siapa tahu membawa pesan penting buat kalian, kayak gitu ya. Jadi mungkin selama ini kayak kalian itu terus mengalah atau membiarkan orang lain itu mengambil pilihan untuk diri kalian ya. Jadi kayak kalian tuh sebenarnya tidak ingin menjalani itu, tapi kalian nggak mau ribet, nggak mau nanti konflik, berantem. Jadi kalian memilih untuk ya udahlah, ngikutin aja gitu. Terus mengikuti, terus mengalah, tapi yang ada kalian hanya menjalani hal-hal yang tidak kalian sukai dan kalian terus tertekan di sini. Jadi intinya yang bisa menyelamatkan kalian adalah diri kalian sendiri, ketegasan kalian gitu ya. Oke, keberanian kalian. Kembali sama kalian juga sih. Ya, belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu, dan belajarlah jadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Itu katanya Bapak B.J. Habibie ya. Oke, aku bacakan pesan di bawahnya. Ini dari aku. Ketika seseorang merasa hidupnya cukup berat dan tantangan yang harus dilalui cukup banyak, mungkin ia masih bisa bersyukur untuk ketangguhannya. Tidak semua orang memiliki hal itu. Oke, betul ya. Ketangguhan yang dimiliki itu bisa disyukuri atau bisa dibanggakan gitu ya. Cuman pikir-pikir lagi ya. Maksudnya pikir-pikir itu apakah itu benar-benar ketangguhan yang harus diteruskan, atau itu pilihan yang sebenarnya aku ralat ya, atau ada pilihan lain yang sebenarnya lebih baik dari sekedar bertahan dan menunjukkan ketangguhan itu, dalam tanda kutip ketangguhan itu. Jadi gini, ngomongin ketangguhan itu ini tergantung kita melihat dari sudut pandang mana gitu ya. Orang yang terus membiarkan dirinya berada di situasi yang menekannya terus gitu ya, padahal dia punya pilihan lain, tapi dia nggak berani mengambil pilihan itu, nggak punya keberanian, sehingga dia memilih stay di situ, berada di situasi itu terus tertekan, terus sedih terus gitu ya, dan nggak bahagia gitu. Ya di satu sisi memang dia kelihatan tangguh ya, membiarkan dirinya terus berada di situasi yang nggak enak itu, tapi di sisi lain sebenarnya dia bisa dibilang lemah loh, lemah untuk mengambil keputusan, lemah untuk mengambil langkah, lemah untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya gitu, untuk bebas dari rasa tertekan itu misalkan gitu. Jadi di satu sisi kelihatan tangguh, tapi di sisi lain sebenarnya itu lemah. Dia karena dia nggak berani aja kan, nggak berani mengambil keputusan, mengambil langkah berani, itu nggak cukup besar keberaniannya gitu. Jadi ngomongin ketangguhan dan membicarakan kesabaran itu jangan salah kaprah gitu ya. Sabar itu bukan berarti kita diam terus berada di situasi yang udah nggak sehat buat kita, nggak kayak gitu. Kalau dari sudut pandang aku nggak kayak gitu ya. Sabar itu oke, kita menerima kalau memang hal itu sudah terjadi dan harus terjadi gitu ya. Jadi berdamai dengan situasinya, menerima gitu ya. Kedua, mencari jalan keluar. Kalau ada pilihan yang lebih baik, kenapa tidak gitu ya. Ya namanya untuk menyelamatkan diri sendiri, memperjuangkan hak kita itu butuh keberanian loh, kayak gitu. Keberanian mengambil langkah gitu. Jadi sabar itu bukan soal diam terus, enggak gitu juga. Kalau diam terus padahal ada pilihan lain yang lebih baik gitu, misalkan cuman nggak berani gitu, sabar, lalu memilih sabar dalam tanda kutip membiarkan dirinya tersakiti terus, itu sabar dan itu sabar dan bodoh jadi tipis gitu. Kok tipis? Cuman beda kata lah. Nggak kayak gitu ya. Jadi sabar bukan berarti membiarkan dirinya terus berada di situasi yang nggak tepat kayak gitu, padahal punya pilihan lain, cuman menutup mata aja gitu, menutup mata karena nggak berani gitu. Oke, jadi itu bedanya ya. Kalau dari sudut pandang aku, sabar itu bukan bodoh gitu ya. Jadi
bukan terus-terusan membiarkan ya udahlah ya, disakiti terus, nggak kayak gitu. Oke? Selanjutnya, true love is born from understanding ya. Oke, jadi cinta sejati itu katanya lahir dari pengertian ya, katanya begitu. Oke, selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu, setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu. Oke. Jadi kalian pasti tahu lah ya maksudnya. Oke? Jadi cinta sejati ya lahir dari pengertian gitu ya. Pengertian di sini sebentar ya. Di sini kan ada kartu ini, dan ada kartu ini. Nah, ini ngomong-ngomong soal pengertian, ini ada hubungannya sama ini. Cinta sejati lahir dari pengertian ya. Dalam hubungan itu perlu adanya take and give ya. Kalau membicarakan pengertian itu bukan hanya satu pihak aja yang memberikan pengertian itu, tapi pihak lain juga bisa memberikan pengertian. Ya, atau intinya apa ya? Take and give aja sih. Jadi ngomong-ngomong soal pengertian itu maksudnya gimana ya? Mungkin saja yang satu memberi, yang lain menerima, tapi dia juga bisa memberikan hal lain gitu loh maksudnya. Mungkin yang diberikan tidak harus sama, tapi hal lain yang mungkin juga dibutuhkan oleh pasangannya. Jadi intinya sih masalah take and give aja sih. It's okay, ngomong-ngomong soal pengertian, ingat bahwa hubungan itu juga harus ada take and give. Jadi bukan hanya pengertian dari satu pihak aja, tapi pihak lain itu juga ada kontribusi lah dalam hubungan itu gitu. Bukan hanya menuntut dan dipenuhi aja gitu ya kan. Di kartu ini aku melihat ini sebenarnya situasi kalian yang udah pasrah sih. Kayak pasrah dan membiarkan ini entahlah mau dibawa kemana dan berlabuh kemana gitu. Kayaknya kalian cukup stuck dengan situasi kalian ya. Tapi ingat, hanya kalian yang bisa merubah keadaan kalian, oke? Dan menyelamatkan kalian sendiri ya. Nah, kalau di kartu ini aku melihat ini adalah bayang-bayang kalian terhadap orang lama tadi, orang yang bikin kalian nyaman. Ini adalah bagaimana kalian melihat orang dari masa lalu itu sih, yang membuat kalian nyaman dan kalian memang kagum sama orang itu. Di mata kalian orang itu sesuatu gitu ya. Ini bukan ngomong-ngomong soal beauty di sini kan umum ya. Ini bisa sebenarnya nggak harus wanita sih, bisa pria juga. Jadi ada kekaguman gitu loh, sesuatu yang menarik gitu. Beauty di sini tuh kayak love gitu sih. Jadi sifatnya itu bisa untuk apapun, siapapun gitu ya. Tapi intinya kalau aku melihat di sini, ini adalah bagaimana Pisces melihat orang lama tersebut, orang yang masih ada dalam pikirannya, yang dia sayangi, yang kalau aku lihat di sini sih dia sadar dia menyayangi orang ini setelah dia kehilangan orang ini, ya. Yang pasti dia sangat nyaman sama orang ini. Jadi seperti apapun wujud asli orang ini di mata Pisces, orang ini itu tetap indah gitu ya. Jadi di tengah situasi yang bikin stuck tadi, aku melihat Pisces itu masih suka membayangkan orang ini sambil terus membiarkan dirinya melalui hari-hari yang terlihat stuck ya, terlihat berat, tapi ya udah dibiarin mengalir aja gitu, sambil melihat dari jauh nih sosok ini gitu. Kalau aku lihat ya ya semua terserah Pisces Sun, Moon, Rising atau Venus lah ya. Oke. Nah, di kartu ini sama kartu ini aku melihat sih sebenarnya bagaimana kalian berani untuk apa ya? Untuk mengambil tempat atau mengambil posisi gitu ya. Buat hidup kalian gitu. Jadi kayak keberanian kalian untuk
untuk bisa mengatakan tidak ribet ya. Tapi maksudnya mungkin kalian itu punya masalah itu ya, agak males berbicara, takut nanti jadi berdebat, takut nanti jadi konflik gitu. Jadi pilih aman walaupun sebenarnya udah gak nyaman di situ gitu ya. Jadi ngomong-ngomong soal 2 kartu ini, aku melihatnya ini adalah pesan untuk berani membebaskan diri kalian gitu ya, untuk menentukan sikap kalian, membuat langkah yang memang sesuai dengan hati kalian gitu. Jangan takut-takut lagi gitu, tapi lebih berani gitu untuk berekspresi atau mengekspresikan hati kalian lah, intinya gitu. Oke? Itu aja dari aku untuk Pisces Sun, Moon, Rising atau Venus. Kira-kira begitulah di tahun 2022. Semua kembali sama kalian. Oke? Good luck buat kalian, jaga kesehatan, semoga sukses ya. Take care. Bye Pisces.